Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem persamaan linier dua variabel, yaitu tentang aplikasi sistem persamaan linier dua variabel. Di sini kita nanti akan menyelesaikan masalah dengan sistem persamaan linier dua variabel. Apa saja yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah dengan sistem persamaan linier dua variabel? Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah kita harus mengubah setiap besaran yang ada dalam masalah tersebut dengan variabel. Langkah yang kedua, kita harus membuat model matematika dari masalah tersebut, yaitu dengan mengikuti bentuk umum SPLDV. Ada yang masih ingat bentuk umum SPLDV? Bentuk umum SPLDV adalah AX plus BY sama dengan 0. Nah, langkah yang terakhir adalah kita mencari penyelesaian dari SPLDV tersebut. Untuk mencari penyelesaiannya, kita bisa menggunakan metode substitusi, atau kita bisa menggunakan metode eliminasi, atau kita bisa menggunakan metode gabungan. Silahkan kalian pilih salah satu yang dirasa mudah untuk kalian. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh saja. Nih, contoh yang pertama. Diketahui harga sebuah kacamata dan 2 buah celana adalah 500.000. Sedangkan harga 3 buah kacamata dan sebuah celana adalah 500.000. Pertanyaannya, tentukan harga masing-masing satu kacamata dan satu celana. Untuk penyelesaiannya kita mengikuti 3 langkah tadi. Langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama adalah mengubah setiap besaran yang ada dalam masalah tersebut dengan variabel. Kira-kira dalam masalah tadi besarannya apa saja? Yang pertama, harga sebuah kacamata kita ubah menjadi variabel X. Dan harga sebuah celana kita ubah menjadi variabel Y. Apakah harus X dan Y, Bu? Tidak. Di sini untuk variabel kalian bebas. Mau huruf apapun boleh. Yang penting karena besarannya ada 2, harus menggunakan 2 huruf yang berbeda. Kalau di sini Bu Sari menggunakan X dan Y. Langkah yang kedua, membuat model matematika dari permasalahan tersebut. Tadi ada 2 permasalahan. Yang pertama, sebuah kacamata dan 2 buah celana. Harganya 500.000. Tadi harga sebuah kacamata disimbolkan dengan X atau 1X, dan harga 2 buah celana maka kita simbolkan dengan 2Y. Jadi persamaannya adalah X plus 2Y sama dengan 500.000. Itu kita sebut sebagai persamaan pertama. Yang kedua, harga 3 buah kacamata dan sebuah celana. Kalau satu kacamata X, maka 3 buah kacamata adalah 3X. Dan sebuah celana adalah 1Y. Atau bisa ditulis Y saja. Maka persamaannya adalah 3X plus Y sama dengan 500.000. Di situ kita sebut sebagai persamaan 2. Nah, langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir adalah mencari penyelesaian dari SPLDV.
sana tadi sudah ada 2 persamaan linear 2 variabel. Kita bisa mencari menggunakan metode eliminasi, bisa juga menggunakan substitusi, bisa juga menggunakan metode gabungan. Untuk hal ini Bu Sari menggunakan metode gabungan yang Bu Sari rasa lebih mudah. Kalian kalau menggunakan metode lain boleh, nanti hasilnya pasti akan sama. Karena menggunakan metode gabungan, maka yang pertama ada yang dilakukan adalah mengeliminasi salah satu variabel. Di sini Bu Sari akan mengeliminasi X, yaitu untuk mencari nilai Y. Nah, karena kita akan mengeliminasi X, maka koefisien dari variabel X kita samakan. Persamaan 1 koefisiennya 1, persamaan 2 koefisiennya 3. Di sana maka persamaan 1 kita kalikan 3 dan persamaan 2 kita kalikan 1. Nah, kita dapatkan 3x plus 6y sama dengan 1.500. 3x plus 1y sama dengan 500.000. 3x positif semua atau bertanda sama, maka kita lakukan pengurangan. Setelah dikurangi akan didapatkan 3x dikurangi 3x 0 tidak perlu ditulis. 6y dikurangi 1y 5y. 1.500.000 dikurangi 500.000 1 juta. 5y sama dengan 1 juta. Maka untuk mencari nilai y berarti 1 juta dibagi 5, yaitu y sama dengan 200.000. Y tadi, ingat Y tadi apa? Y tadi adalah harga sebuah celana. Nah, kalau harga sebuah celana sudah kita dapatkan, berarti kita tinggal mencari harga sebuah kacamata atau mencari nilai X. Untuk mencari nilai X, maka kita substitusikan Y sama dengan 200.000 ke salah satu persamaan. Kita ingat kembali tadi persamaannya adalah X plus 2Y sama dengan 500.000 dan 3X plus Y sama dengan 500.000. Bu Sari pilih persamaan 1. Kenapa? Yang koefisien X-nya 1. Jadi nanti kita tidak usah membagi. Kalau mau pakai persamaan 2 boleh nggak Bu? Tentu boleh. Bebas kita mau milih persamaan. Ya. Sekarang kita substitusikan X plus 2Y. Berarti X ditambah 2 kali 200.000 sama dengan 500.000. X ditambah 400.000 sama dengan 500.000, maka akan didapatkan nilai X yaitu 500.000 dikurangi 400.000 yaitu 100.000 rupiah. Nah, X sudah ketemu, Y sudah ketemu, tapi belum selesai. Karena ini soal cerita atau soal tentang aplikasi, maka penyelesaiannya juga harus dalam kalimat. Bukan dalam kalimat matematika, dalam kalimat sehari-hari juga. Jadi harga sebuah kacamata sama dengan 100.000 dan harga sebuah celana sama dengan 200.000. Nah, sampai di sini penyelesaiannya. Ingat ya, tidak boleh hanya X sama dengan atau Y sama dengan. Harus diubah menjadi bentuk kalimat seperti ini. Ya, biar lebih memahami lagi, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui jumlah 2 bilangan cacah adalah 65 dan selisihnya adalah 15. Tentukan bilangan terkecil dari 2 bilangan tersebut. Ya, kita kerjakan sesuai langkah-langkah penyelesaian SPLDB tadi. Langkah yang pertama, kita ubah menjadi variabel. Ya, yang diubah apa? Yaitu bilangan cacah. Tadi jumlah 2 bilangan cacah, berarti ada 2 bilangan. Bilangan cacah yang pertama kita ubah menjadi variabel X. Bilangan cacah yang kedua kita ubah menjadi variabel Y. Jumlah 2 bilangan cacah berarti X ditambah Y sama dengan 65. Selisihnya berarti
X dikurangi Y sama dengan 15. Nah, setelah itu nanti model matematikanya sudah ketemu, kita mencari penyelesaiannya. Nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Yuk, kita lakukan lagi metode gabungan. Eliminasi Y. Kalian mengeliminasi X juga boleh. Karena di sini koefisien dari variabel Y itu sudah sama, maka tidak perlu dikalikan. Yang atas adalah 1Y, koefisiennya 1. Yang bawah min Y, koefisiennya berarti negatif 1. Untuk mengeliminasinya, kita lakukan penjumlahan karena di sini tanda dari variabel Y itu berbeda. Nah, kita jumlahkan X tambah X adalah 2X. Kemudian Y ditambah min Y itu 0. 0 nggak usah ditulis, boleh. Langsung 65 ditambah 15, 80. 2X sama dengan 80. Jadi X sama dengan 80 dibagi 2, ketemu X sama dengan 40. X sudah ketemu, berarti kita tinggal mencari nilai Y. Kita lakukan metode substitusi. Substitusikan X sama dengan 40 ke salah satu persamaan. Misal bisa dipilih persamaan 1, X tambah Y sama dengan 65. Kalau kalian menggunakan persamaan 2, boleh sekali. X-nya tadi kita ganti dengan 40, berarti 40 tambah Y sama dengan 65. Maka Y sama dengan 65 dikurangi 40, ketemu Y sama dengan 15. X 40, Y sama dengan 25. Jadi, bilangan terkecil dari dua bilangan cacah tersebut adalah 25. Ingat, kalau kita menyelesaikan soal cerita, maka harus sampai kalimat jadi. Tuh, sampai di sini. Silahkan dipahami lagi. Semoga kalian paham dengan penjelasan Busari. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.